budaya, namo buddhaya. Nah, berjumpa lagi kita dalam pelajaran agama Buddha untuk murid sekolah minggu agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang. Nah, hari ini kita akan masuk pembelajarannya menggunakan buku Ehipasiko. Namun jika kalian yang belum kebagian bukunya, stoknya lagi habis, tidak masalah. Teacher akan membantu kalian untuk membacakan cerita yang ada di dalam buku Ehipasiko di pelajaran 1. Oke, baiklah, videonya disimak ya. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan mulai belajar pendidikan agama Buddha untuk kelas 5. Kita akan menggunakan buku Ehipasiko untuk kelas 5. Di pelajaran pertama, kita akan melihat kehidupan petapa Gautama. Teacher akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengetahui perjalanan Pangeran Gautama ketika menjadi petapa. Yang kedua, mengetahui usaha keras petapa Gautama dalam pertapaan. Yang ketiga, mengetahui kebijaksanaan petapa Gautama dalam menemukan jalan Madhya. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Bab 1 ini teacher akan membaginya dalam 2 kali pertemuan. Nah, hari ini kita akan bahas masa awal petapaan. Setelah memakai pakaian petapa dan memotong rambut, dimulailah kehidupan Pangeran Gautama sebagai petapa. Ia memulai kehidupan tanpa dilayani, tanpa makanan lezat, tanpa kasur empuk, tanpa hiburan. Kehidupannya kini penuh dengan debu dan derita. Nah, di pelajaran sebelumnya di kelas 4, kelas 3, tentunya kalian masih ingat bahwa Pangeran Gautama adalah seorang putra raja yang sangat dimanja oleh Raja Suddhodana, karena ketika itu Raja Suddhodana sangat khawatir pangeran akan pergi menjadi petapa. Namun akhirnya beliau melihat 4 peristiwa dan beliau memutuskan untuk menjadi petapa. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana perjalanan seorang petapa Gautama. Namun, Pangeran Gautama telah memilih jalan kehidupan ini. Maka, ia pun menjalani petapaan dengan sungguh-sungguh. Ucapan dan perbuatannya sungguh baik. Karena Pangeran Gautama yang telah memilih jalan menjadi petapa, walaupun kehidupan sebagai seorang petapa tidaklah mudah, tentu saja tidak mengenakkan juga, karena ketika berada di istana sebagai seorang pangeran, tentunya banyak pelayan, segala sesuatunya terpenuhi dengan baik. Berbeda ketika dia memilih jalan kehidupan sebagai seorang petapa yang tinggal di hutan. Suatu ketika ia berjalan ke Rajagaha. Di sana ada raja bernama Bimbisara. Raja Bimbisara melihat petapa Gautama dan kagum dengan pembawaannya. Raja berkata, "Lihatlah petapa itu. Sikapnya sungguh terjaga. Kirim utusan istana. Lihat kemana ia pergi." Petapa Gautama berjalan ke Bukit Pandawa. 2 utusan Raja Bimbisara mengikutinya. Kemudian, kedua utusan itu berbagi tugas. "Aku akan pulang ke istana dan melapor kepada Baginda. Kamu tunggu di sini, awasi petapa itu," ujar para pengawal dari Raja Bimbisara. Tak lama, Raja Bimbisara tiba di Bukit Pandawa. Setelah memberi hormat, Raja berkata, "Anda masih muda, terberkahi dengan tubuh dan kulit seorang kesatria agung.
Anda terlihat gagah di baris depan tentara bersama pasukan gajah. Saya akan memberikan kekayaan kepada Anda. Siapakah Anda? Ujar Raja Bimbisara kepada Petapa Gotama. Petapa Gotama menjawab, di kaki Himalaya ada negeri makmur yang dihuni bangsa Kosala dari keturunan suku Matahari. Aku terlahir sebagai suku Sakya. Aku pergi meninggalkan negeriku bukan untuk mencari kesenangan duniawi, tetapi dari melihat bahaya kesenangan duniawi itulah aku pergi berjuang. Di sanalah hatiku berada, jawab Petapa Gotama. Setelah itu Petapa Gotama berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Petapa Gotama lalu berguru kepada dua guru bijak yang terkenal pada masa itu. Yang pertama adalah Alara Kalama. Alara Kalama menyambut Petapa Gotama dengan ramah. Tinggallah di sini sahabat, ajaran ini akan membawa orang bijak melihat sendiri pengetahuan yang diketahui gurunya, ujar Alara Kalama. Dalam waktu singkat, Petapa Gotama menguasai semua ajaran Alara Kalama. Lalu, Alara Kalama mengajak Petapa Gotama. Apa yang kupahami telah kamu pahami. Mari kita pimpin bersama perguruan ini. Nah, perguruan di sini maksudnya ketika seorang guru meditasi memiliki banyak murid, itu mereka menyebutnya itu perguruan. Kalau di zaman sekarang perguruan ini hampir sama dengan sekolah. Tapi Petapa Gotama merasa apa yang ia pahami saat ini tidak membawanya pada berhentinya nafsu, keheningan, kecerahan, dan akhir derita. Ia tidak puas dengan ajaran ini. Ia lalu berpamitan pada Alara Kalama. Jadi Petapa Gotama tidak mau menjadi pemimpin dari perguruan tersebut, sehingga dia berpamitan dengan Alara Kalama. Petapa Gotama lalu kembali berjalan mengembara. Ia pergi menemui seorang guru bernama Udaka Ramaputa. Udaka Ramaputa menyambut Petapa Gotama dengan ramah. Tinggallah di sini sahabat. Ajaran ini akan membawa orang bijak melihat sendiri pengetahuan yang diketahui gurunya. Dalam waktu yang juga tidak lama, Petapa Gotama memahami seluruh ajaran Udaka Ramaputa. Apa yang kupahami telah kamu pahami. Kamu sajalah yang memimpin perguruan ini, ajak Udaka Ramaputa. Tetapi Petapa Gotama merasa apa yang ia pahami saat ini tidak membawanya pada berhentinya nafsu, keheningan, kecerahan, dan akhir derita. Ia tidak puas dengan ajaran ini. Ia lalu berpamitan pada Udaka Ramaputa. Petapa Gotama memiliki tujuan menemukan jalan keterbebasan dari derita bagi banyak makhluk. Ia tidak tergoda dengan tawaran Raja Bimbisara. Nah, seperti yang teacher bacakan tadi, Raja Bimbisara malah mengajak Petapa Gotama untuk menjadi pemimpin dari tentaranya. Namun tentu saja Petapa Gotama menolaknya. Demikian juga dengan kita. Kadang kita memiliki tujuan untuk belajar, untuk meditasi, untuk membantu orang tua. Tetapi kita sering tergoda untuk melakukan hal-hal lain seperti bermain, nonton TV, main game, pergi jalan-jalan, dan lain-lainnya. Kita harus melatih diri dengan teguh untuk mencapai tujuan kita. Jangan mudah tergoda. Marilah kita lakukan latihan agar tidak mudah tergoda
hal-hal yang tidak baik. Demikian dulu apa yang dapat teacher sampaikan pada sesi kali ini. Selanjutnya nanti teacher akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk pelajaran yang pertama ini. Terima kasih. Oke, baiklah, anak-anak semua sudah mendengarkan kisah yang baru saja teacher jelaskan. Semuanya tentu sudah mendengarkannya dengan baik, bukan? Nah, karena bab 1 ini kisahnya cukup banyak, sehingga teacher harus membaginya dalam beberapa kali part. Nah, hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita langsung masuk ke tugasnya. Tugasnya sangat mudah, yaitu pertama, apa tawaran dari Raja Bimbisara untuk Petapa Gotama? Yang kedua, apa tawaran yang diberikan oleh dua orang guru dari Petapa Gotama, yaitu Alarakama dan Udakarmaputra untuk Petapa Gotama? Dan apa yang dilakukan oleh Petapa Gotama terhadap tawaran-tawaran tersebut? Tugas yang ketiga adalah apa saja godaan yang biasanya muncul ketika Anda ingin belajar dan bagaimana sikap Anda. Nah, 3 itu saja soalnya untuk tugas hari ini. Teacher yakin semuanya dapat mengerjakan dengan mudah dan juga cepat. Tidak perlu lama-lama, pasti semuanya sudah selesai tugasnya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini. Nanti kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus kebaktian online-nya dan tetap bersemangat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Samyan Adi Budaya.